Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Italiani Umisa Fitri, NPM 2736031, Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri, Mata Kuliah Agama Islam, Dosen Pengampu Ibu Lucy Suryani, dengan judul materi Ciri dan Tanda Orang Beriman. Dan di dalamnya akan membahas tentang yang pertama, hakikat iman, 2, ciri-ciri orang beriman, dan ketiga, perkara yang merusak iman. Yang pertama, hakikat iman. Iman menurut bahasa artinya percaya, dan iman menurut istilah adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada wujudnya dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata yang dapat dilakukan dengan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 tentang ciri-ciri orang beriman yang sesungguhnya. Di sini surat tersebut mempunyai arti sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Dan ciri-ciri orang yang beriman dari ayat surat Al-Anfal 2-4 adalah yang pertama, hatinya gemetar ketika mendengar nama Allah. Karena apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambah imannya jika dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena orang yang beriman senang mendengar atau membaca bacaan ayat Al-Quran, sehingga bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Karena orang yang beriman juga adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendirikan sholat. Orang yang beriman pasti mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya, karena untuk mengajak kebaikan. Dan yang kelima, gemar berinfak di jalan Allah. Dia yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Ada juga ciri-ciri orang yang beriman dari ayat lain di antaranya. Yang pertama, tawakal, berserah diri kepada Allah, yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 23. Yang kedua, sabar, yaitu dengan seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu bersabar menghadapinya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Karena orang yang beriman akan selalu mengisi waktunya dengan kegiatan beribadah. Yang keempat, takut kepada Allah. Dia akan selalu berpikir sebelum bertindak dan selalu ingat akan dosa. Yang kelima, selalu bersyukur. Bersyukur apa yang dia punya saat ini dan tidak mengeluh walaupun mengalami kekurangan. Yang keenam, khusyuk saat sholat. Kita akan membahas tentang perkara yang merusak iman, yaitu yang pertama, berbuat kesyirikan. Syirik adalah bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu atau menyamakan Allah dengan yang lain atau menyembah selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan sia-sia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Syirik yang seperti ini disebut dengan syirik i'tiqadi, artinya syirik karena keyakinan yang salah, dan juga disebut syirik jali, artinya syirik yang nyata dan dikategorikan sebagai dosa besar.
Tidak ada yang bisa menghapus dosa ini selain bertaubat selagi masih hidup dan menggantinya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik i'tiqadi juga dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 72. Yang kedua yaitu mendatangi tukang ramal. Di sini ada hadis yaitu barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya sesuatu, maka sholat yang dia kerjakan selama 40 hari tidak diterima. Dan ini adalah salah satu perkara yang dapat merusak iman kita sebagai muslimin. Yang ketiga, memakan harta riba. Diterangkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Yang keempat yaitu membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Baik semuanya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.